Tahun 1966, seorang ilmuwan Amerika bernama Chan Thomas menerbitkan sebuah buku berjudul The Adam and Eve Story. Sebuah karya yang, menurutnya, mengungkap rahasia terbesar tentang siklus kiamat di bumi. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Buku itu langsung dianggap berbahaya. Tak lama setelah rilis, CIA turun tangan. Salinannya disita, lalu seluruh isi buku diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia negara. Selama puluhan tahun, masyarakat tak pernah tahu apa sebenarnya isi buku ini. Hingga pada 2013, buku yang sebelumnya dianggap rahasia, kini bocor ke publik. Namun yang bikin aneh, dari total 284 halaman, yang bisa dibaca hanya 57 halaman saja. Pertanyaan besar pun mengguncang publik. Kemana perginya ratusan halaman yang hilang? Apakah CIA memang sengaja menyensor ramalan kiamat di dalam buku ini? Dan yang paling mengerikan, apakah prediksi Chan Thomas hanyalah fiksi belaka? Atau sebenarnya ia telah membocorkan kebenaran yang selama ini disembunyikan dari kita semua? Buku The Adam and Eve Story karya Chan Thomas bukan sekedar tulisan lama yang penuh mitos dan tafsir kuno. Ia adalah peta rahasia tentang sejarah umat manusia, sejarah yang mungkin sengaja disembunyikan. Thomas membaginya ke dalam beberapa bagian besar, layaknya potongan puzzle yang jika dirangkai akan menyingkap kebenaran mengejutkan. Tentang banjir besar, pergeseran kutub, kehancuran peradaban, hingga kisah Adam dan Hawa yang ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Setiap bagian adalah lapisan misteri, dari kataklisem yang mengguncang bumi, tafsir ulang kitab suci, hingga bukti bahwa peradaban kita bukanlah yang pertama, melainkan hanya pengulangan dari siklus panjang yang tak pernah berhenti. Mari kita lihat inti dari setiap bagiannya, agar kita bisa memahami gambaran besar yang ingin disampaikan Chan Thomas. Menurut Thomas, bencana ini dimulai dengan sesuatu yang nyaris tak terdengar, getaran pelan, rendah, seperti detak jantung bumi yang tiba-tiba bangun. Dalam hitungan menit, gemuruh itu membesar, berubah jadi dentuman yang mengguncang dada, lalu meledak menjadi raungan dahsyat, lebih keras dari ribuan guntur sekaligus. Namun ini bukan gempa biasa. Tanah tak sekedar bergetar, melainkan bergeser. Gunung-gunung pecah, jurang-jurang baru terbelah, dan lapisan bumi seakan terlepas dari tempatnya. Bangunan runtuh sebelum orang sempat berlari. Samudra terdorong keluar dari palungnya, naik menjadi gelombang setinggi gunung, dan menghantam daratan dengan kekuatan tak terbendung. Dalam sekejap, bumi seolah membalik wajahnya. Kota, hutan, lautan, semua berganti tempat. Dan manusia hanya bisa menatap, tanpa daya, saat dunia runtuh di hadapannya. Inilah yang disebut The New Cataclysm oleh Chan Thomas. Bukan bencana biasa, tapi riset global. Sebuah siklus kehancuran yang sudah terjadi berulang kali sejak ribuan tahun lalu. Thomas percaya, setiap kali inti bumi bergeser, kerak bumi terlepas dari keseimbangannya. Kutub berpindah dengan cepat, lautan loncat ke daratan, dan gempa raksasa mengguncang planet ini. Semua terjadi hanya dalam hitungan jam, bukan ribuan tahun. Menurut Thomas, inilah penyebab banjir besar yang tercatat dalam mitos-mitos kuno. Dari kisah Nuh di Timur Tengah, Utnapishtim di Mesopotamia, hingga legenda banjir di hampir setiap budaya di dunia. Semua mengisahkan hal yang sama, bumi pernah diriset. Dan pertanyaan yang paling menakutkan adalah, bukan apakah bencana ini akan terjadi lagi, tapi kapan siklus itu akan kembali menimpa kita. Dari reruntuhan dunia modern, Thomas mengajak kita menoleh ke masa lampau. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Kita pernah menyaksikan ini sebelumnya." Kisah tentang banjir besar muncul dalam setiap budaya, dari ujung ke ujung bumi.
Nabi Nuh yang menaiki bahteranya menyelamatkan umat manusia dari gelombang dahsyat. Gilgamesh menentang arus air bah untuk melindungi peradaban. Mitos kuno bangsa Maya berbicara tentang dunia yang tenggelam dalam amukan lautan. Bahkan legenda nenek moyang di Kepulauan Pasifik menuturkan hal yang sama. Air menelan daratan, peradaban hilang, dan manusia harus memulai kembali. Bagi Thomas, semua itu bukan sekadar mitos. Ini adalah catatan sejarah nyata tentang siklus bencana yang berulang setiap 7.000 tahun. Terakhir kali bencana itu melanda sekitar 6.500 tahun yang lalu, meninggalkan jejak mengerikan. Sebuah daratan luas di sekitar Laut Hitam yang dulunya subur, tiba-tiba tenggelam dan berubah menjadi lautan. Begitu juga di cekungan Mediterania. Wilayah darat yang pernah dihuni manusia mendadak ditelan air, lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan dasar laut yang kita kenal hari ini. Dari sini, legenda Atlantis mengambil makna baru. Kota yang hilang ditelan samudra, peradabanmu tenggelam di kedalaman samudra, dan Yonaguni di Jepang terkubur ombak. Di dasar Laut Yonaguni, para penyelam menemukan struktur raksasa yang menyerupai piramida, teras bertingkat, dinding datar, bahkan tangga yang seolah dipahat dengan sengaja. Bagaimana mungkin sebuah bangunan sebesar itu berada di kedalaman laut? Bagi sebagian peneliti, itu bukti bahwa pernah ada daratan yang kemudian tenggelam, menyeret peradaban kuno bersama runtuhnya bumi ke dalam lautan. Thomas lalu mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan, bahwa kutub utara tidak selalu berada di tempatnya sekarang. Selama 35.000 tahun terakhir, ia telah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan setiap perpindahan membawa perubahan iklim yang brutal. Setiap kali inti bumi bergeser, kekuatan alam yang tak terbayangkan dilepaskan. Gempa raksasa mengguncang dunia, lautan naik, dan banjir dahsyat menelan daratan. Pergeseran itu bukan sekadar pergeseran geografis, tetapi sebuah bencana global yang mengubah wajah bumi. Tropis mendadak membeku, tanah subur terkubur air, dan kutub utara pun berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan hari ini, pertanyaan besar masih menghantui. Kapan giliran siklus berikutnya akan datang? Kita sering merasa sebagai puncak dari seluruh sejarah, seolah-olah peradaban modern adalah mahkota terakhir umat manusia. Namun Thomas berbisik, kita hanyalah kelanjutan dari yang lama. Sejarah, katanya, bukanlah garis lurus menuju kemajuan, ia adalah lingkaran. Tidak ada awal, tidak ada akhir, hanya siklus yang terus berputar. Alam semesta bekerja seperti mesin jam raksasa, dengan jarum waktu yang tak pernah lelah berputar. Dan setiap kali jarum itu kembali ke titik semula, bencana pun datang. Kutub bergeser, lautan meluap, bumi menghapus ingatannya sendiri, dan manusia dipaksa memulai lagi dari nol. Setiap kali bencana datang, semua pencapaian lenyap begitu saja. Gedung pencakar langit runtuh, jaringan internet padam, satelit jatuh dari langit. Yang tersisa hanyalah api unggun, batu, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Setelah banjir, manusia kembali ke zaman batu baru, New Stone Age. Dari sana, perlahan ia bangkit, menemukan logam, menciptakan tulisan, membangun kota. Hanya untuk lagi-lagi dihancurkan. Mesopotamia, yang kita sebut peradaban tertua, sering dipuja sebagai awal segalanya. Dari sanalah lahir tulisan, hukum, hingga kota pertama. Tapi ada misteri yang tak bisa diabaikan. Mengapa teknologi mereka tiba-tiba begitu maju? Dari mana pengetahuan itu datang? Beberapa teori berani menyatakan, Mesopotamia bukanlah awal, melainkan kelanjutan. Mungkin ada peradaban lain, jauh lebih maju, yang telah hilang ditelan bencana. Hancur, lalu dilupakan. Dan Mesopotamia hanyalah pewaris samar dari warisan agung itu. Menurut Thomas, kita hidup dalam peradaban ke-6. 5 kali sebelumnya,
Manusia pernah mencapai puncak, dan 5 kali pula dihancurkan. Peradaban tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya ditulis ulang di atas puing-puing generasi sebelumnya. Dan kita, dengan segala kesombongan modernitas, merasa istimewa. Padahal sejatinya, kita hanyalah satu bab kecil dari kisah panjang umat manusia. Sebuah kisah yang selalu diulang. Dengan aktor berbeda, tapi alur yang sama. Kisah di Adam and Eve Story tidak bisa dipisahkan dari jejak ilmuwan besar lain. Semuanya berawal dari Charles Hapgood, seorang profesor geologi yang pada tahun 1958 merilis teori kontroversial bahwa kerak bumi bisa bergeser cepat, bukan jutaan tahun seperti anggapan umum, melainkan hanya ribuan tahun. Teori ini terdengar gila, tapi cukup kuat untuk menarik perhatian Albert Einstein. Ya, sang jenius abad ke-20 itu bahkan menulis kata pengantar untuk buku Hapgood, menyebut idenya masuk akal walau masih penuh misteri. Dari sinilah kemudian muncul Chan Thomas. Ia membaca teori Hapgood, lalu melangkah lebih jauh. Menurut Thomas, pergeseran kerak bumi bukan sekadar gejala geologi, melainkan siklus kosmik yang berulang. Ia mengaitkannya dengan banjir besar, hancurnya peradaban, dan lahirnya kembali umat manusia setelah setiap bencana. Kalau kita mundur jauh ke belakang, memang bumi sudah beberapa kali berubah wajah. Ratusan juta tahun lalu ada Pangea, benua super yang menyatukan semua daratan. Pangea kemudian pecah menjadi Laurasia di utara dan Gondwana di selatan, sebelum akhirnya terpisah menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Namun menurut Thomas, perubahan semacam itu bisa terjadi jauh lebih cepat. Tidak menunggu jutaan tahun, melainkan hanya ribuan tahun sekali. Dalam pandangannya, kutub bisa bergeser ke khatulistiwa, daerah subur mendadak membeku, samudera meluap menenggelamkan kota, dan daratan baru bisa muncul dari laut. Dengan kata lain, bumi yang kita tinggali sekarang mungkin bukan bentuk akhirnya, melainkan hanya satu fase dari siklus panjang perubahan wajah planet ini. Bagi Chan Thomas, bencana global bukanlah akhir dunia, melainkan sebuah siklus abadi yang selalu berulang sepanjang sejarah bumi. Setiap kali terjadi, peradaban megah runtuh, dan manusia kembali memulai dari awal. Lalu pertanyaan besarnya, apakah pergeseran kutub itu akan segera datang? Apakah peradaban modern kita dengan semua teknologi, gedung pencakar langit, dan kemajuan luar biasa akan menjadi korban riset berikutnya? Tidak ada yang tahu pasti, dan mungkin hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Akhirnya, Thomas menegaskan, riset global bukanlah kiamat yang memusnahkan segalanya. Selalu ada yang bertahan, selalu ada penyintas. Dari gua-gua gelap, dari gunung-gunung yang menjulang, dari pulau-pulau terpencil, mereka membawa secercah pengetahuan untuk kembali menyalakan api peradaban. Dan inilah arti dari The Adam and Eve Story. Adam dan Hawa digambarkan sebagai manusia-manusia pertama yang selamat dari kehancuran besar. Masih banyak kisah kelam, sejarah tersembunyi, dan misteri yang jarang terungkap. Klik subscribe sekarang, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menegangkan berikutnya.